Ya, pemirsa, tersangka kasus narkoba pesinetron Amar Zoni resmi ditahan di Rutan Salemba, Jakarta selama 20 hari ke depan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Ya, Amar Zoni akan menjalani persidangan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dikawal petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, artis pesinetron yang sedang terjerat kasus narkoba Amar Zoni dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Pelimpahan berkas perkara kasus narkoba Amar Zoni dari Polres ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sudah rampung dan kasusnya akan segera disidangkan. Amar Zoni kini ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan hingga menjalani sidang setelah Idul Fitri. Kasus narkoba yang sedang diproses hukum kali ini merupakan kasus ketiga yang melibatkan Amar Zoni. Tahun 2017, Amar Zoni terjerat kasus narkoba jenis ganja. Maret 2023, ia terjerat narkoba jenis sabu dan Desember 2023 kembali ditangkap polisi dengan barang bukti sabu, ganja dan obat keras jenis heksimer. Kami akan melengkapi segala kelengkapan administrasinya termasuk dakwaannya sebelum nanti akan kami limpahkan pada saatnya pengadilan negeri. Penahanan nanti akan kita titipkan di rutan yang kita sudah koordinasikan dan mungkin anggota nanti akan sampaikan. Terkait sudah 3 kali Amar Zoni terjerat narkoba akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam sidang. Selain Amar Zoni, artis lawas Ibra Azari bersama sang kekasih yang juga terlibat kasus narkoba dibawa bersamaan oleh petugas ke kantor Kejari Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ayus melaporkan. Pemirsa, Anda masih di Ayus Today. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana aksi bakar ban menjadi penutup unjuk rasa di depan patung kuda. Ya, aksi digelar untuk menolak pemilu curang. Jangan takut apabila kritik tidak ditimbang, maka cuma ada satu kata, yaitu apa? Kami sampaikan terima kasih yang sebenarnya. Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu mengakhiri aksi unjuk rasa dengan membakar ban. Tuntutan mereka salah satunya ialah tolak hasil kecurangan pemilu dan penyalahgunaan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024. Massa juga menuntut agar Hakim MK bersikap adil, objektif, dan bertanggung jawab atas keselamatan generasi ke depan. Dari Jakarta, Anggita Maulana, Diva News melaporkan. Pemirsa, aksi damai digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat menyerukan semangat persatuan dan juga kesatuan pasca pelaksanaan pemilu 2024. Kelompok massa tergabung dalam Indonesian People Independent hari Kamis berunjuk rasa di area Patung Kuda Jakarta Pusat. Massa mendukung Mahkamah Konstitusi agar bekerja independen dan menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun serta mendukung hasil pemilu 2024. Massa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan pasca pelaksanaan pemilu 2024. Ini melakukan aksi tepat di depan patung kuda. Tak lain dan tak bukan kami mendukung Mahkamah Konstitusi agar tetap independen dan juga kami menolak segala bentuk intervensi yang mencoba-coba untuk mengganggu yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ratusan guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, dokumen kajian ilmiah tersebut diberikan kepada 8 hakim konstitusi kecuali Anwar Usman. Lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Dokumen amicus curiae berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dokumen kajian ilmiah ini diberikan kepada 8 hakim konstitusi, kecuali paman Gibran, Anwar Usman. Kenapa kami harus bersikap? Karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi, agar 8 hakim itu
mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan. Karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural, formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung pada prosesnya, gitu ya. Amicus Curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara, sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Ganjar Mahfud di MK terkait dugaan kecurangan pelanggaran pemilu berupa abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak tepat. Ya, KPU menilai gugatan tersebut salah sasaran. Permohonan pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dalam proses pemilu 2024 antara lain berupa abuse of power yang terkoordinasi. Ini model baru yang mulia, jadi selain TSM ada APT namanya sekarang, abuse of power yang terkoordinasi. Yang didalilkan antara lain dilakukan oleh Presiden, bahwa dalam permohonan pemohon sebagian besar berisi uraian yang berkaitan dengan pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Presiden dan jajarannya. Namun fakta hukumnya Presiden bukanlah peserta pemilu dan bukan pula pihak yang berperkara dalam sengketa PHP Wakuo. Sehingga argumentasi permohonan pemohon baik yang termuat dalam posita maupun petitum permohonan menjadi tidak tepat disampaikan dalam sengketa PHP ini dan salah sasaran. Karena hal tersebut tidak berkaitan dengan termohon. Sehingga hal tersebut menjadikan tidak sinkronnya posita dengan petitum pemohon yang pendiskualifikasinya salah satu paslon presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Ya, ini MK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Sebagai salah satu poin putusan itu mencopot Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK. MK berpendapat bahwa Hakim terlapor Anwar Usman terbukti melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan Sabta Karsa Utama. Majelis Kehormatan juga menyoroti gugatan yang dilayangkan Paman Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Selain itu, pernyataan Anwar Usman juga menimbulkan dampak lain, diantaranya menurunnya citra dan wibawa MK di masyarakat, sehingga MK menilai Anwar Usman perlu dijatuhi sanksi. Dari Jakarta, Aya Nufus, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.